teman-teman, saat ini kita ketemu lagi di review buku. Masih sama ya teman-teman, di Parenting Detox. Nah, kali ini kita akan bahas yang bagian keempat, yaitu tentang apakah anak harus selalu berani. Teman-teman, setiap manusia itu pasti mempunyai rasa takut ya. Nah, kenapa? Karena rasa takut ini adalah merupakan insting manusia untuk melindungi dirinya dari bahaya. Namun kenyataannya banyak sekali orang tua yang tidak memahami hal ini. Nah, mereka itu, para orang tua biasanya malah gregetan teman-teman ketika melihat anaknya itu ketakutan. Nah, ketakutan anak itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang takut karena di tempat yang gelap, ada yang takut ketika sendirian, ada yang takut dengan orang asing, ada yang takut dengan situasi baru, atau takut dengan sesuatu benda atau binatang tertentu. Nah, itu ya. Rasa takut anak itu macam-macam. Nah, dan ketika orang tua gregetan itu kadang tuh malah maksa-maksa anaknya supaya kamu tuh harus berani gitu loh. Nah, padahal ketakutan pada diri anak ini wajar loh teman-teman ya, wajar. Kenapa? Karena anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan hidupnya udah lama, jadi orang dewasa tuh ngerti, oh ini tuh tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Juga orang dewasa tuh pengalamannya udah banyak. Kalau menghadapi hal seperti ini maka harus begini. Sedangkan anak-anak itu pengalaman hidupnya baru sebentar. Jadi anak-anak tidak tahu apakah yang harus dilakukan bila menghadapi hal yang seperti ini atau situasi yang seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya, apabila orang memaksa anak harus berani atau mendorong terlalu jauh agar anak harus berani, apa yang akan terjadi? Apa potensi resikonya? Dalam buku ini teman-teman dikatakan bahwa potensi resiko yang pertama yaitu insting alami anak untuk melindungi diri itu bisa menjadi rusak gitu teman-teman. Nah, ini dikatakan bahwa anak itu masing-masing mempunyai titik kewaspadaan yang berbeda teman-teman. Ada yang anak itu waspada terhadap orang asing atau orang baru, itu yang pertama. Terus ada anaknya itu yang waspada terhadap situasi ya. Kalau yang pertama tadi ke orang, ada yang waspadanya ke situasi baru atau situasi asing seperti itu. Nah, ini teman-teman ada anak itu yang waspada terhadap orang baru tapi enggak waspada terhadap situasi. Ada yang waspadanya pada situasi tapi enggak waspada pada orang. Nah, itu ya macam-macam. Ada yang itu titik kewaspadaannya berbeda. Nah, dalam hal ini bila orang tua itu terlalu memaksakan ke anak, nah untuk berani, maka tingkat kewaspadaan anak itu menjadi luntur teman-teman ya. Makanya kemudian ada anak tuh yang terus nggak enakan sama orang gitu loh ya. Sebenarnya dia anak tadi mau waspada, tapi oleh orang tua tuh dibilang ayo jangan malu, ayo kamu harus berani. Nah, tingkat kewaspadaan anak itu jadi luntur, anak jadi nggak enakan. Nah, makanya terus ada anak yang terus mudah dibawa orang asing ya. Ada misal seperti sekarang kan sedang marak penculikan. Nah, dan ketika dilihat tuh ada anak tuh yang sama penculiknya nurut, diajak ke sana kok mau. Nah, itu ya, itu salah satunya itu karena mungkin oleh orang tuanya tuh terbiasa kamu harus berani, kamu jangan malu sama dia. Nah, itu ya, jadi kemudian tercipta rasa tidak enakan itu tadi ya. Itu ya, yang pertama adalah insting alami anak untuk melindungi diri bisa luntur. Potensi resiko yang kedua teman-teman yaitu jadi terbangun konsep yang salah dalam diri anak teman-teman. Jadi anak itu kemudian pikirannya itu akan berkembang liar, menilai bahwa rasa takut itu sebagai sesuatu hal yang memalukan. Mungkin bisa jadi ya, ada yang kemudian pikirannya itu memikirkan bahwa oh rasa takut itu sesuatu yang tabu, itu enggak elok, enggak pantas gitu loh. Apalagi kalau sebagai anak laki-laki itu enggak boleh takut. Nah, itu loh ya, padahal kan tidak ada hubungan antara rasa takut dengan anak laki-laki atau anak perempuan ya teman-teman ini ya. Jadi terbangun konsep yang salah dalam diri anak. Nah, potensi resiko yang ketiga itu adalah anak kurang mempertimbangkan resiko saat bertindak ya. Jadi karena anak itu udah terdoktrin bahwa rasa takut itu adalah sesuatu hal yang memalukan, sesuatu hal yang tidak pantas, tidak oke, maka anak itu sering tertantang oleh rasa takut tersebut ya teman-teman. Jadi anak seringkali kemudian tidak menggunakan logika saat melakukan suatu hal ya. Jadi ketika ada anak yang anak remaja, kalau sekarang kan ada ya remaja yang itu naik motor sambil ditril-trilkan gitu ya, diangkat-angkat
angkat tuh ya teman-teman. Nah itu biasanya itu karena ditantang oleh temennya, kamu berani nggak gini. Nah itu loh ya. Nah ketika ditantang itu karena dari kecil itu sudah tertanam konsep bahwa takut itu adalah memalukan. Apalagi kamu cowok, kalau gitu aja nggak berani ya memalukan, itu nggak oke. Nah terus kemudian malah anak jadi berani. Nah nggak mikir kalau dia tuh nanti naiknya motor itu ditrailkan seperti itu, dinaikkan rodanya seperti itu, akibatnya apa. Nah sering kan kalau kita lihat di sosmed, sering kalau kita lihat di Instagram itu banyak ya share video-video seperti itu ya, naik motor kalau udah jatuh buak. Nah seperti itu ya. Nah itu kenapa sebenarnya dia sendiri tahu bahwa ini nanti kalau sampai gagal itu akibatnya pasti luka-luka, akibatnya nanti motorku rusak. Tapi karena dalam diri anak sudah tertanam bahwa konsep kalau takut itu adalah memalukan, nah sebabnya itu anak sudah nggak pakai logika lagi, dia jadi berani. Lalu apa solusinya bila ada anak yang sedang takut? Yang pertama, menurut buku ini, kita sebagai orang tua harus menunjukkan empati ya. Jadi jangan mengolok-olok, meledek atau meremehkan rasa takut anak, tetapi kita menunjukkan rasa empati bahwa kita tuh memahami tentang rasa takut anak ya. Karena dengan kita menunjukkan rasa empati ini malah justru lebih mempermudah kita untuk memikirkan bagaimana agar anak kita tuh sanggup untuk mengelola rasa takutnya. Nah, solusi yang kedua, teman-teman, orang tua itu sebaiknya juga menjadi teladan bagi anak ya, teman-teman. Jadi bila kita itu menyuruh anak agar jangan takut ke kamar mandi sendiri, nah kita sebagai orang tua itu juga harus memberi contoh. Oh, kalau ke kamar mandi sendiri itu harus berani, tidak takut gitu. Karena ada orang tua yang ke kamar mandi sendiri takut, tapi bilang ke anaknya, ke kamar mandi harus berani sendiri, jangan takut. Nah itu ya. Jadi kita sendiri sebagai orang tua harus memberi contoh, memberi teladan gitu ya. Nah, solusi yang ketiga itu dikatakan bahwa orang tua itu teman-teman harus bisa membedakan apakah rasa takut anak itu karena emosi atau hanya karena strategi dari anak ya. Jadi kalau emosi itu memang karena anak itu memang benar takut beneran teman-teman. Tapi kalau strategi itu bukan karena anak takut, tetapi karena anak itu hanya berstrategi karena dia tahu kalau dia itu pura-pura takut, berstrategi bahwa dirinya takut, itu nanti dia tuh akan dilayani oleh orang tuanya, akan diambilkan, mungkin akan dibantu seperti itu ya. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa membedakan itu dulu. Nah ketika kita tahu bahwa rasa takut anak itu hanyalah sebuah strategi dari si anak, nah kita juga jangan terlalu heboh, biasa aja. Nah malah kita tuntun, kita bantu dulu, kita tunjukkan bagaimana caranya, kita tunjukkan sebab akibatnya. Nah setelah itu diharapkan anak lalu mau melakukan sendiri ya. Sedikit cerita dari saya ya teman-teman, ini pengalaman pribadi saya tentang rasa takut. Dari kecil itu oleh orang tua saya itu diajarkan untuk menjadi anak perempuan yang berani. Nah orang tua saya tuh sukanya nonton film yang itu loh teman-teman. Dulu kalau yang seusia saya mungkin masih tahu ya, itu ada bintang film barat itu kalau nggak salah namanya Cindy Rock Rock gitu, entah nyebutnya gimana, kalau orang tua saya nyebutnya itu Cindy Rock Rock yang kalau cewek naik trail, nah pemberani itu ya teman-teman. Nah orang tua saya itu ngajarin jadi cewek tuh harus pemberani. Nah contohnya kalau naik sepeda, dulu saya nggak pakai mikir, saya belajar sendiri gimana caranya, makanya saya tuh sering jatuh ya, sering jatuh, luka-luka, orang tua saya nyemangatin bangun lagi, nggak usah nangis. Nah itu ya akibatnya ya, salah satunya tadi anak jadi nggak mikir sebab akibat itu ya teman-teman ya. Nah terus yang lebih agak menakutkan, saya tuh pernah ditantang oleh orang tua saya ya, dulu itu makan daging ayam tuh suatu hal yang istimewa, terutama kalau hati ayam teman-teman. Nah saya tuh ditantang oleh mama saya, ini punya ayam hidup ya teman-teman. Jadi kalau dulu itu beli ayam goreng itu adalah suatu hal yang mewah. Jadi kalau kita itu mau makan ayam ya nyembelih sendiri. Nah waktu itu keluarga kami punya ayam dan tidak ada satupun yang berani menyembelih. Nah terus ibu saya, mama saya tuh nantang saya, kalau kamu berani nyembelih ayam ini nanti kamu dapat hatinya. Nah makan hati ayam itu dulu barang mewah buat saya teman-teman. Waktu saya kecil, waktu itu saya masih SD waktu itu. Nah karena ditantang sedemikian itu didorong untuk sebegitu beraninya saya yang waktu itu masih SD, akhirnya saya berhasil menyembelih ayam itu. Dan itu sampai terulang teman-teman, beberapa kali
nanti kalau kita keluarga pengen makan ayam lagi ya nyembelih ayam lagi, nanti yang bagian nyembelih saya. Pertama takut, nah setelah itu saya selalu membayangkan nanti hati ayamnya buat saya kalau saya berani nyembelihnya. Setelah itu saya jadi berani. Nah itu kalau mau nyembelih itu ayamnya pisau diasah dulu, lalu itu, dan saya melihat itu bagaimana ayam itu teman-teman Pak, kloget meloncat gitu tuh, hati saya tuh waktu tuh maksir gitu. Tapi itu saya lakukan beberapa kali. Nah itu salah satunya kalau kita terlalu mendorong anak terlalu berani jadi seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian setelah beberapa kali itu ibu saya, mama saya tuh akhirnya bilang ke saya, setelah ini nggak usah nyembelih ayam lagi ya. Mungkin beliau dikasih tahu oleh orang siapa, entah teman atau saudara, bahwa itu nggak baik atau bagaimana. Nah saya waktu itu tanya kenapa nggak nyembelih ayam lagi. Nah mama saya bilang ke saya, nanti kamu nanti jadi orang yang kejem gitu. Dan sejak saat itu saya nggak pernah lagi ya. Jadi kalau saya hitung itu mungkin saya pernah nyembelih ayam di usia SD itu, tapi nggak sampai 5 kali sih teman-teman, beberapa kali, tapi kalau saya ingat mungkin 3 atau 4 kali. Nah itu ya salah satunya ya teman-teman, kalau kita terlalu mendorong anak untuk berani itu juga nggak terlalu bagus juga ya. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana itu nanti ke depannya, resikonya, untung ruginya kalau anak jadi dari kecil aja terlalu berani seperti ini, lalu bagaimana. Nah untungnya saat itu orang tua saya tuh langsung menyadari bahwa nggak bagus lah, nggak usah lah, nanti setelah ini kita beli ayam goreng langsung aja ya. Nah itu ya, itu cuma salah satu. Nah sampai sekarang pun saya udah nggak pernah lagi teman-teman, bahkan kalau saya melihat darah, melihat hewan yang disembelih aja saya juga nggak tega. Cuma waktu kecil itu berani-berani aja karena nggak mikir ya teman-teman, nggak mikir itu, cuma mikir nanti enaknya aja. Nah itu ya. Nah berbahagialah kita teman-teman yang sekarang itu tahu bahwa mendorong anak untuk terlalu berani itu ternyata juga ada resikonya. Nah ya, jadi ini tadi teman-teman sudah kita bahas apakah kita perlu mendorong anak untuk harus selalu berani, harus terlalu berani. Itu tadi ya udah kita bahas tentang potensi resiko dan juga tentang solusinya ya teman-teman. Demikian, sampai jumpa lagi di review buku Parenting Toxic yang bab berikutnya.